Paham ya yang termasuk ya? Itu. Kemudian yang keempat, najis yang dimaklumi jika berada di dalam air, tapi tidak dimaklumi jika menempel di pakaian, di baju. Jadi najis yang dimaklumi ketika di dalam air, tapi tidak dimaklumi jika menempel di baju atau di pakaian. Seperti apa? Bangkai binatang yang tidak memiliki darah, seperti kutu rambut, singgah, ya toh? Itu binatang yang tidak memiliki darah mengalir. Nah, itu dimaklumi jika berada di dalam air, tapi tidak dimaklumi jika menempel di pakaian. Maka jika orang sengaja membawa bangkai kutu atau bangkai singgah di dalam bajunya, kemudian dia sholat, maka sholatnya tidak sah. Gitu? Misalnya, sokongi, Iwan misalnya kan gatel, rambutnya gatel, disisiri gitu, dijongati pakai sisir. Dan ternyata ada kutunya. Gitu? Wah, karena Iwan jengkel karena sudah bikin gatel, kutunya dipites dulu. Nah, gitu. Nah, karena eman-eman, nah ini sialan nih kutu nih, nanti kamu tak bakar kamu misalnya, atau nanti kamu tak balas lagi kamu, dikantongi sama Iwan kutunya. Terus Iwan sholat, tidak sah sholatnya. Ya, tapi ketika kutu itu nyemplung di dalam air, karena saking kecilnya, atau ada singgah yang kecil mati nyemplung ke air, kan tidak merubah sifat airnya, warna airnya, bau airnya, gitu, rasa airnya, maka itu tidak bisa. Kutu itu menyebabkan air itu menjadi najis, itu tidak. Itu termasuk yang dimaklumi. Ya. Terus misalnya ada seekor burung gereja atau burung pipit, gitu, burung ini kan masih ada sisa kotoran burung loh di bokongnya burung itu loh. Kemudian burung itu terbang nyemplung ke kolam masjid, kolam masjid yang luas itu, ya loh, satu kolam lebih ukurannya. Maka walaupun di buntutnya atau di bokongnya burung itu nempel bekas kotoran burung, dia nyemplung ke air, maka air itu tidak najis. Tapi berbeda ketika burung itu nempelnya di baju, gitu, nempel di baju, neng pundakmu, terus kamu lihat ada warna putih atau kuning bekas kotoran burung yang nempel di buntut burung itu, maka bajumu di titik itu najis. Paham ya? Itu contohnya. Terus lagi misalnya, apa? Kamu duduk gini loh. Terus ternyata kamu duduki tai cecek tahu, tai cecek. Terus kamu lihat, kamu tahu kalau kamu tuh duduki tai cecek, kamu udah lihat. Kemudian kamu sholat, maka sholatnya tidak sah. Kamu sudah lihat. Paham ya? Kecuali kalau udah tahu gimana, kalau tidak tahu jadi tidak ada hukumnya. Tidak. Nah, kemudian menurut Imam Syihab Ar-Ramli, ini beda lagi, ada 4 pendapat, kamu tulis tentang batasan sedikit dan banyaknya najis. Tentang batasan sedikit dan banyaknya najis. Yang pertama, batasan sedikit dan banyaknya najis dapat diketahui menurut pandangan umum. Menurut pandangan umum. Nah, sing dimaksudkan bagaimana? Yang kedua, jadi kita jelaskan per ayat. Jika najis
tidak susah terdeteksi. Tidak susah terdeteksi itu artinya bisa diketahui dengan mata telanjang, namun susah dihindari, maka termasuk najis yang sedikit, qalil, maka termasuk najis yang sedikit. Ya, najisnya mudah terdeteksi tapi tidak mudah untuk dihindari, itu termasuk najis yang sedikit. Kemudian 3, jika najis itu mudah terdeteksi, jelas dan mudah untuk dihindari, maka termasuk najis yang banyak, kafir. Jadi misalnya sampai cetol itu ada telek ayam, perut bentuknya jelas, di perut cetol, misalnya mudah dihindari, ya kan? Maka itu termasuk najis yang banyak.